Pada saat 100 hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo, kita terhibur, kita bahagia, kita senang. Karena ternyata tingkat kepuasan publik hasil survei Litbang Kompas itu kan di atas 80%. Ya, saya katakan kita terhibur. Kenapa? Karena sebenarnya kita tahu berbagai programnya Pak Presiden, berbagai janji kampanyenya Pak Presiden ini kan hanya baru makan bergizi gratis yang mulai terrealisasi. Dan itu pun kan kontroversi. Baik dari sisi tata laksana dan tata kelola maupun dari presentasi serta dari penetapan lokasi. Baru sekitar 5% dari target karena belum nyampe 1 juta sekarang yang mulai terrealisasi. Dan itu pun kita lihat bagaimana carut marutnya dalam pelaksanaan. Sudah berpotensi terjadi monopoli dari kelompok-kelompok institusi tertentu. Pemilihan lokasi malah banyak daerah-daerah di perkotaan yang potensi ekonomi masyarakat jauh lebih bagus, malah lebih didahulukan, sementara masyarakat di desa yang memang hidup di bawah garis kemiskinan ini kan dibiarkan terlalu lama menjadi penonton. Tapi paling tidak sudah mulai terrealisasi. Tetapi yang membuat kita miris adalah lepas 2 pekan dari evaluasi 100 hari kerjanya Presiden, masuk pada masa hari ulang tahun partai internalnya, yaitu Partai Gerindra. Baru 100 hari Presiden, kerja anggota kabinet belum jelas arah dan belum tentu ujungnya kemana. Ini sudah tahu-tahu ibarat petir di siang bolong, Partai Gerindra sudah mencalonkan Pak Prabowo lagi sebagai calon presiden 2029. Baru 100 hari kerja, lebih 2 pekan. Kenapa tidak nunggu 1 atau 2 tahun ke depan? Kenapa harus buru-buru menunjukkan ketamakan dan haus kekuasaan? Sementara kita tahu rakyat hidup di bawah garis kemiskinan itu masih puluhan juta. Sementara kita tahu masih banyak masyarakat setiap hari paginya menangis karena berpikir nanti siang makan apa. Paginya menangis karena hari ini akan bekerja apa untuk menghasilkan sesuap nasi. Pagi menangis karena bingung bagaimana masa depan anaknya ke depan, karena sampai pagi ini, sampai hari ini masih suram dalam pandangan bagaimana bisa merubah nasib anak-anak ke depan. Setiap pagi masih banyak masyarakat kita yang menangis karena dikejar hutang dan ditagih hutang. Menangis melihat anaknya berangkat sekolah tidak punya uang saku, dengan pakaian pas-pasan. Menangis karena tahu gaji setiap bulan sebagai guru WIATA 150 sampai 200 ribu atau 500 ribu. Sementara janji Pak Prabowo akan memberikan tambahan gaji 2 juta per bulan. Ini seolah-olah terlupakan. Itu janji kampanye yang selalu diucapkan. Gembar-gembor program 3 juta rumah. Sampai sekarang baru Arar Sirait hilang dari peredaran. Mengklaim 40 ribu rumah sudah terbangun, padahal itu adalah 40 ribu rumah yang terbangun, terselesaikan menjelang akhir masa Pak Jokowi atau masuk masa pelantikan Presiden Prabowo. Tapi itu adalah hasil pembangunan di masa Pak Jokowi, tapi diklaim sebagai
hasil kerja 3 bulan atau 100 hari. Ini kan ironis dan pembodohan. Gembar-gembor mengatakan ada calon investor yang akan membantu mewujudkan program 3 juta rumah, sampai sekarang nggak jelas. Bahkan yang muncul adalah kasus pagar laut dari orang yang sama yang dia ucapkan. Dan belum ada kejelasan sampai saat ini. Pak Prabowo selalu mengatakan kebocoran negara ratusan bahkan sampai ribuan triliun. Padahal Pak Prabowo tahu kebocoran itu di mana, tapi tidak segera diambil tindakan, tidak segera dirumuskan bagaimana solusi strategis untuk penyelesaian apa yang beliau ucapkan. Semua yang tertulis terkait dengan persoalan bangsa dalam buku Paradok Indonesia ini akan menjadi paradok Prabowo kalau Pak Prabowo tidak segera menyadari semua ini. Kalau Pak Prabowo terus bereuforia dan berretorika tetapi tanpa fakta dan tanpa kerja teknis yang nyata. Kalau Pak Prabowo terus memanjakan orang-orang dekatnya, terus mengakomodir orang-orang dekat di sekelilingnya secara personal, dan membiarkan Gerindra bereuforia berlebihan, dan membiarkan orang-orang dekatnya bereuforia berlebihan, maka Pak Prabowo tidak akan mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi visi dan program kampanyenya. Semua presiden mengalami yang namanya posisi APBN defisit. Masa Pak Jokowi, masa SBY tidak saling menyiapkan program yang harus dilakukan karena perbedaan warna politik dan perbedaan dukungan politik. Sama dari presiden-presiden sebelumnya juga. Tapi berbeda, di masa Pak Prabowo segala potensi yang dibutuhkan sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Karena satu warna dan satu garis tujuan politik. Dan teraktualisasikan sebagai Gibran sebagai wakil. Jadi Pak Prabowo menjadi presiden dalam posisi yang paling enak dibandingkan semua presiden. Tapi kenapa 3 bulan Pak Prabowo malah menunjukkan carut-marutnya birokrasi, menunjukkan carut-marutnya manajemen komunikasi, menunjukkan carut-marutnya manajemen pengelolaan keuangan yang tidak mampu mencari potensi sumber pendapatan. Sibuk melakukan efisiensi yang sentralistik, tanpa satu kajian dan analisis, sibuk melakukan efisiensi yang sentralistik dengan perubahan regulasi yang tanpa kajian, akhirnya harus berubah, harus di-cancel, harus dibatalkan. Negara seolah-olah diatur secara kondisional. Segala kebijakan bisa berubah apabila ada tekanan. Ini sangat ironis. Kenapa saya katakan ironis? Karena Pak Prabowo orang yang cerdas. Pak Prabowo orang yang punya ketegasan. Pak Prabowo orang yang punya kecintaan terhadap negeri ini. Pak Prabowo punya nasionalisme. Pak Prabowo sebagai presiden punya segala instrumen dan kekuatan yang berpotensi dan bisa digerakkan kapan saja untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, untuk mengelola segala potensi kekayaan yang ada menjadi sumber pendapatan negara, untuk melakukan kajian strategis sehingga terumuskan satu konsep kerja dan tata kelola negara yang benar. Pak Prabowo punya semua itu. Tapi kenapa yang terjadi adalah kontradiktif? Jawaban cuma satu. Karena
Pak Prabowo tidak ada sentuhan kasih sayang dan cinta dari seorang permaisuri atau ibu negara. Pak Prabowo ini manusia biasa, sekalipun beliau ini presiden. Pak Prabowo adalah laki-laki biasa, laki-laki normal, yang ada lelah, yang ada penat, ada capek, ada frustasi, butuh sandaran, butuh punggung, butuh dada untuk bersandar, butuh pipi untuk menyalurkan ciuman kasih sayang, butuh paha untuk menidurkan kepala dalam pangkuan kasih sayang. Butuh sandaran untuk bermanja-manja sebagai sebuah kesatuan psikologis yang menyatu dari dua jiwa dalam satu rasa, sehingga akan memunculkan energi alam, pergeseran energi, daya dorong energi alam semesta yang bergerak, yang akan menggerakkan semua potensi alam pikir, semua potensi manajemen kolbu yang ada di dalam diri Pak Prabowo, sehingga akan melahirkan satu konsep kenegaraan yang benar, melahirkan satu konsep tata kelola yang betul, sehingga akan melahirkan satu konsep manajemen emosional yang benar. Kalau Pak Prabowo ini sudah bersatu dengan Ibu Titi, sudah punya ibu negara, tempat untuk berbagi, tempat untuk berdiskusi dengan ketulusan tanpa kepentingan pragmatis, yang itu tidak bisa didapatkan kepada Mayor Teddy sang ajudan yang militan, yang itu tidak bisa didapatkan dari sekretaris pribadi yang manut dan berpotensi, dan itu tidak bisa didapatkan pada semua anggota kabinet dan kawan koalisi yang semua punya kepentingan politik pragmatis dari berbagai sisi dan kompetensi. Nggak bisa didapatkan, dan itu hanya bisa didapatkan dari sang ibu negara dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, dan itu adalah Bu Titi. Pak Prabowo perlu diselamatkan. Emosi saat ini dalam kondisi yang betul-betul instabilitas emosional, emosi personal. Dari setiap pidato, gerakan tangan, gerakan bibir, kedipan mata, tarikan napas, saya tahu detak jantung tidak sehat, saya tahu detak jantungnya tidak stabil, dan itu berpotensi berbahaya. Apakah ini murni penyakit secara fisik? Bukan. Itu dimunculkan dari gelombang psikologis yang tidak stabil, karena kurangnya kasih sayang, kurangnya cinta yang melekat. Efeknya adalah berpotensi munculnya berbagai penyakit, dan salah satunya adalah jantung, karena kontrol emosi yang tidak stabil. Kita tidak mau terjadi sesuatu yang membahayakan Pak Prabowo di tengah jalan. Kita tidak mau terjadi sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan Pak Prabowo. Kita tidak mau Pak Prabowo tidak bisa mewujudkan visi-visi besar dan cita-citanya untuk rakyat, hanya karena kurangnya kasih sayang, kurangnya sentuhan cinta. Maka kita sangat berharap Bu Titi untuk segera menjadi ibu negara, Bu Titi untuk segera bisa bersatu dengan Pak Prabowo untuk keselamatan bangsa ini, untuk kesejahteraan rakyat ini semuanya, dan untuk kesehatan dan keselamatan Pak Prabowo. Dan untuk berpotensi munculnya ketulusan hati, loyalitas untuk pemimpin dan untuk negeri dari semua anggota kawan koalisi. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa sampai
secara berantai kepada Ibu Titi. Ini harapan kita. Kita harus jujur. Kita harus objektif menilai Pak Prabowo. Berhentilah rakyat bertepuk tangan. Tanpa disadari tepuk tangan rakyat itu di saat Pak Prabowo menyampaikan kalimat-kalimat yang kontraproduktif, menyampaikan retorika politik yang belum bisa diwujudkan, menyampaikan hujatan politik kepada lawan politik yang tidak seharusnya itu pantas dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang raja, oleh seorang presiden. Berhenti bertepuk tangan. Karena Pak Prabowo bukan komedian. Pak Prabowo bukan tukang sulap. Pak Prabowo bukan profesional stand up komedi. Pak Prabowo adalah seorang presiden. Pak Prabowo adalah seorang raja di raja. Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang kalimatnya adalah sabdo pandito ratu. Tidak boleh sembarang ucap. Tidak boleh lagi keluar kata-kata ndasmu ite. Ini bukan masa kampanye. Ini bukan masanya lagi berretorika. Ini masanya bekerja yang nyata, menghasilkan karya yang nyata. Salah satunya adalah perbanyak pendapatan negara. Maka rakyat akan sejahtera. Kecilkan dan lunasi hutang, maka negara akan berdaulat. Tegakkan hukum dengan supremasi hukum yang tepat ke atas dan ke bawah, maka aset negara akan selamat. Jalankan demokrasi secara sehat, maka hubungan antar masyarakat, antar manusia dari seluruh yang ada di negeri ini itu akan lebih bermartabat. Dan semua itu bisa terwujud dan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo apabila Pak Prabowo punya ibu negara. Tanpa itu jangan diharap. Ini adalah keyakinan dan ini adalah warning untuk Ibu Titi. Selamatkan negara, selamatkan Pak Prabowo, selamatkan rakyat. Kita semua, kami semua ada di belakang Ibu. Kami semua, kita semua ada di belakang Pak Prabowo untuk mewujudkan segala cita-cita dan visi besar Bapak untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan untuk menyelamatkan segala potensi aset yang ada di Republik yang kita cintai ini.